Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini Jumat 23 Juni 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang satu malam tadi. Kami beristirahat dengan tenang dan pagi ini kami telah terjaga dari tidur kami untuk melihat keindahan karya Tuhan dan kesempatan kasih karunia Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami dengan firman-Mu dan juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat sebelumnya dari ayat 17 ini disebutkan mengenai adanya orang yang mengatakan bahwa dalam dirinya ia memiliki iman, akan tetapi tidak ada perbuatan yang menggambarkan iman yang ia miliki itu. Ia digambarkan seperti seseorang yang mengatakan kepada sesamanya, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Padahal ia tidak berbuat apa-apa untuk mewujudkan apa yang ia katakan itu kepada saudaranya. Kita mengenal ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, atau NATO, no action, talk only, atau yang lain, omong doang lo. Itulah gambaran bagaimana orang hanya asal mengucapkan saja kata-katanya, namun tidak disertai dengan apa yang harus dia perbuat sebagai mewujudkan yang dia katakan. Itu sebabnya ayat 17 ini dimulai dengan ungkapan demikian juga halnya dengan iman. Bahwa iman itu adalah diwujudkan melalui perbuatan, tindakan. Dan bahwa perbuatan itu merupakan buah dari iman kita. Lalu apa itu iman? Iman menurut Alkitab adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi ada dasar dan bukti. Iman itu adalah dasar dan bukti tentang bagaimana kita mengenal Allah, perbuatan-perbuatan kasih Allah, dan sekaligus juga bagaimana kita digerakkan oleh perbuatan dan kasih Allah itu untuk juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga iman adalah buah dari pengenalan kita akan segala perbuatan baik Allah dan yang menggerakkan kita untuk berbuat yang baik pula di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya Yakobus mengatakan dalam ayat yang ke-19 bahwasanya jika hanya mengaku percaya saja atau beriman saja tanpa melakukan apa yang dipercayai dan diimani dari apa yang telah diperbuat oleh Allah, itu sama halnya dengan kepercayaan yang dimiliki oleh setan-setan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Para setan percaya namun tidak taat, tidak tunduk, dan tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Demikian juga Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27 menggambarkan tentang dua sikap dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama mendengar dan melakukan, yang digambarkan sebagai orang yang bijak mendirikan rumah di atas batu. Dan yang kedua, orang yang mendengarkan firman namun tidak melakukan apa yang difirmankan, dan disamakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimanakah dengan kita? Kita percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Namun, bagaimanakah selanjutnya? Apakah kita mau melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Memang tidak mudah untuk melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Namun kuasa Roh Kudus akan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya kepada kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu tetaplah setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan mohonlah tuntunan Roh Kudus untuk memberikan pengertian dan hikmat kepada kita dan kemampuan untuk melakukan apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahwasanya iman kami harus berbuahkan perbuatan yang baik. Bukan dikatakan supaya kami baik, akan tapi sebagai wujud kasih Tuhan yang telah kami terima, kami akan nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.